Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang dikenal dengan Ki Pandanaran. Dikatakan menurut kabar bahwa Sunan Bayat atau yang lebih akrab dengan sapaan Sunan Pandanaran atau Ki Pandanaran adalah seorang adipati dari Semarang yang kaya raya. Dikatakan bahwa beliau sangat gemar berdagang, mulai dari berdagang emas dan permata dan lembu dan kerbau hingga kambing. Pada masanya beliau juga sibuk mengurusi pemerintahan. Dikatakan bahwa istrinya dan anaknya dan pelanggannya amatlah banyak. Namun ada satu sifat mengganjal yang ada pada dirinya yang tak terpuji yakni bakil atau kikir. Pada suatu hari beliau didatangi seseorang untuk menjual rumputnya kepada beliau dengan harga 25.000. Sayangnya beliau tidak mau, beliau hanya ngasih harga 15.000. Akhirnya sepakat, si penjual rumput pun akhirnya pergi. Keesokan paginya orang itu kembali mendatangi beliau membawa rumput segar. Rumput itu dibeli lagi oleh Ki Pandanaran atau Sunan Bayat. Penjual rumput tak langsung pergi. Ia meminta sedekah kepada Ki Pandanaran. Beliau langsung kasih uang dari sakunya dengan cara melemparkan uangnya ke tanah. Namun orang itu menjawab, "Hamba tidak minta sedekah uang. Hamba minta beduk berbunyi di Semarang." Ki Pandanaran kaget mendengar ucapan itu dari si penjual rumput. Berarti ia harus segera membangun masjid di Semarang. "Kau jangan minta yang aneh-aneh Pak Tua. Sudahlah ambil uang itu dan cepatlah pergi dari sini," jawab Ki Pandanaran dengan nada keras. "Kalau hamba butuh uang, hamba cukup sekali cangkul tanah. Hamba sudah dapat mengeruk emas," kata si penjual rumput. "Sombong betul kau ini Pak Tua. Kalau kau memang bisa sekali cangkul dapat mengeruk emas maka tunjukkan. Kalau benar aku akan berguru denganmu. Tapi kalau tidak maka jangan salahkan aku menjatuhkan hukuman berat untukmu." Akhirnya betul, setelah si penjual rumput mencangkul tanah maka tanah itu penuh dengan emas yang berkilauan. Ki Pandanaran pun kaget dan terbelalak melihat hal itu. Lama tanpa Ki Pandanaran sadari saking kagetnya ternyata si penjual itu sudah meninggalkan halaman rumahnya. Setelah sadar kalau si penjual rumput tadi telah pergi maka beliau mengejarnya. Setelah menguras tenaga barulah beliau dapat menyusul si Pak Tua si penjual rumput. "Mau apa kau menyusul aku? Masih kurang dengan emasnya?" tanya penjual rumput kepada Ki Pandanaran. "Saya ingin berguru pada Tuan." Lalu dijawab, "Berguru? Mau berguru apa?" Lalu berkata lagi Ki Pandanaran, "Saya ingin memperdalam agama Islam sehingga dapat membimbing rakyat Kadipaten Semarang agar memeluk agama Islam. Jadi kau memenuhi permintaanku untuk membunyikan beduk di Semarang?" tanya Pak Tua tadi. "Benar Tuan," jawab Ki Pandanaran. Lalu si Pak Tua berkata, "Susulo aku di Gunung Jabalkat." "Wahai Tuan yang arif dan bijaksana, di manakah Gunung Jabalkat dan siapakah sesungguhnya Tuan ini?" kata Ki Pandanaran. Lalu dijawab bahwa Gunung Jabalkat di daerah Tembayat dan aku adalah Sunan Kalijaga. Setelah Ki Pandanaran tahu bahwa penjual rumput tadi adalah Sunan Kalijaga maka Ki Pandanaran langsung berlutut minta ampun. Sampai akhirnya ia kembali tidak sadar bahwa Sunan Kalijaga telah pergi. Lalu Ki Pandanaran menyusulnya ke Gunung Jabalkat. Dia bersama istrinya yaitu Ambarwati. "Kau boleh ikut tapi jangan membawa harta," kata Ki Pandanaran kepada istrinya. Beranjaklah mereka ke Gunung Jabalkat. Tetapi istrinya di belakang membawa tongkat bambu yang isinya emas. Di perjalanan Ki Pandanaran dihentikan perampok. Karena tidak membawa apa-apa maka Ki Pandanaran dilepas sedangkan istrinya yang di belakang digeledeh dan diberhentikan oleh perampok itu. Tongkatnya dirampas dan diambil emasnya.
Ia menangis dan berteriak memanggil Ki Pandanaran. Kakang Mas, ada 3 orang berbuat salah. Ambarwati akhirnya berhasil menyusul suaminya dan menceritakan kejadiannya tadi. Bukankah aku sudah mengatakan tadi jangan membawa harta, kata suaminya Ki Pandanaran pada istrinya Dewi Ambarwati. Lagi dan lagi belum sampai ke Gunung Jabalkat Ki Pandaran diberhentikan seorang perampok. Dan perampok itu bernama Ki Sambang Dalan. Lalu perampok berkata, serahkan hartamu, jika tidak akan kuhajar kau hingga babak belur. Aku tidak membawa harta, jawab Ki Pandanaran. Ki Sambang Dalan tidak percaya dan terus mengeluarkan ancaman pada Ki Pandanaran. Kau ini keras kepala seperti domba, kata Ki Pandanaran. Seketika itu juga kepala Ki Sambang Dalan berubah menjadi kambing. Suatu saat datanglah Sunan Kalijaga ke tempat itu, yaitu tempat Ki Sambang Dalan kepalanya menjadi domba. Mereka bersumpah di hadapan Sunan Kalijaga untuk mendengarkan nasihatnya. Secara ajaib kepalanya Ki Sambang Dalan sudah kembali ke semula. Akhirnya mereka dididik oleh Sunan Kalijaga untuk belajar agama Islam. Bahkan diangkat menjadi wali Allah. Dikatakan bahwa Ki Pandanaran disebut Sunan Bayat dan Ki Sambang Dalan disebut Syekh Domba karena kepalanya pernah menjadi kepala domba. Makam Sunan Pandanaran atau Sunan Bayat berada di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Makam ini menjadi makam yang ramai dikunjungi para peziarah. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen.